Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Al-ayat. Hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah tarawih yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cucuran rahmat dan hidayahnya, maghfirah serta pahala kepada kita semua. Pada kesempatan ini kita memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah masih bisa disempatkan, dimampukan untuk datang ke tempat atau ke makom yang mulia seraya melaksanakan titahnya, yaitu melaksanakan sholat. Dan insya Allah juga salah satu kegiatan kita dalam rangka kegiatan Ramadan, yaitu melaksanakan sholat sunat tarawih berjamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah, tema yang diberikan oleh panitia adalah sifat-sifat orang yang bertakwa. Sebelum ke tema atau sebelum ke sifat-sifat orang yang bertakwa, kita harus mengenal, memahami apa itu takwa. Banyak definisi atau pengertian yang mengartikan atau mendefinisikan takwa. Alangkah kita aspek atau kembali ke dialog antara Umar dan Ubay. Pada suatu ketika Umar berkata atau bertanya kepada Ubay, "Hai Ubay, apa itu takwa?" Ubay balik bertanya kepada Umar, "Bagaimana pendapatmu atau bagaimana sikapmu ketika kamu berjalan menyusuri jalan yang di jalan itu penuh dengan duri, licin atau membahayakan?" Maka Umar menjawab, "Aku akan hati-hati berjalan di tempat itu." Maka Ubay menjawab, "Maka itulah takwa." Jadi secara harfiah atau secara mendasar kita artikan takwa itu adalah hati-hati, sebagaimana yang digambarkan oleh Ubay pada Umar bin Khattab, yaitu hati-hati. Hati-hati apa saja? Hati-hati segala hal. Ketika berbicara hati-hati kita bicara, ketika kita berjalan hati-hati kita berjalan, ketika kita beramal, kita beraktivitas, kita harus hati-hati. Hati-hati jangan sampai kena terhadap larangan Allah, hati-hati jangan sampai melanggar dari aturan-aturan Allah. Itulah orang yang bertakwa. Ketika melakukan sesuatu itu harus hati-hati. Ketika kita menikah hati-hati kalau menikah, ketika punya anak hati-hati ketika punya anak, ketika punya harta hati-hati ketika kita punya harta. Sebab dengan anaknya, dengan istrinya, dengan pasangannya, di Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu innama min azwajikum wa auladukum fitnah. Hati-hatilah hai orang beriman, sesungguhnya pasangan, baik istri atau suami, dan anak-anakmu atau harta kamu, anak-anakmu adalah menjadi fitnah, menjadi musuh. Dalam ayat selanjutnya disebutkan harta dan anak menjadi fitnah. Nah, hati-hati. Nah, bagi orang-orang yang bertakwa, kita harus mempunyai dasar ketika bergerak, ketika beraktivitas adalah harus hati-hati. Nah, berkaitan dengan ciri-cirinya disebutkan tadi oleh di Mukadimah, yaitu surat Ali Imran ayat 133. Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum." Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin
Dan carilah surga, atau dan surga itu arduhas samawat wal ard, luasnya untuk orang-orang yang siapa yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ajakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera untuk mencari ampunan Allah, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah diampuni oleh Allah, Allah sediakan yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, poin yang pertama, ketika kita ingin surga, kita harus meraih dulu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang bertakwa itu tidak steril sebetulnya dari dosa dan kesalahan. Tapi orang-orang yang bertakwa bagaimana bersikap dan bertindak ketika melakukan kesalahan. Karena manusia itu di dunia ini tidak akan lepas dari kesalahan dan kealpaan. Maka orang yang bertakwa, dia sadar bagaimana ketika salah. Dia sadar ketika bagaimana melakukan perbuatan dosa dan kenistaan. Nah, di surat ini, di surat Ali Imran 133 dan selanjutnya disebutkan ciri atau sifat orang yang takwa itu adalah yang pertama, wal kadiminal ghaid yunfikuna fis sarra wad dharra, yaitu menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Yang pertama poinnya adalah orang yang bertakwa itu mampu, bisa atau sanggup dia menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan sempit pun orang yang bertakwa dia mampu untuk berinfak, apalagi dalam keadaan yang lapang. Menyempatkan diri sebesar apapun harta yang ia punya, dia mampu berinfak secara rutin, baik dalam keadaan sempit, hartanya sedikit, ataupun dalam keadaan yang banyak. Sempit juga ia masih bisa menyempatkan untuk berinfak, apalagi dia hartanya yang banyak. Wa anfiqu bis-sarra'i wad-dharra'i, ketika keadaan lapang, ketika sempit atau keadaan lapang. Yang pertama, yang kedua adalah wal kadiminal ghaid, yaitu dapat mampu menahan marah. Bukan berarti tidak boleh marah, tapi tidak boleh marah-marah. Nabi pernah marah, Nabi pernah juga memarahi orang yang melanggar aturan-aturan Allah. Nabi tidak marah ketika dirinya dicaci, dirinya dihina, tapi ketika agamanya dihina, agamanya direndahkan, Islamnya dilecehkan, Nabi itu marah. Maka di surat apa disebutkan asidda walal kufar, Nabi bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Ketika agama kita dilecehkan, maka kita bertindak, berjihad untuk melawan orang-orang yang melecehkan agama kita. Ketika Nabi diludahi oleh orang Yahudi, Nabi tidak marah. Ketika Nabi dicaci, dihina, tidak marah. Tapi ketika agamanya dihina, agama dari Allah SWT, maka Nabi marah. Nah, Nabi menggambarkan kemarahan ketika agamanya dihina. Jadi bukan berarti tidak boleh marah, tapi kita tidak boleh marah-marah. Boleh marah, tapi tidak boleh marah-marah. Dan ketika ada marah, wal kadiminal ghaid, mampu menahan kemarahan itu, jangan sampai meluap-luap, jangan sampai melampaui batas. Nah, orang yang bertakwa ketika marah itu dia akan berhati-hati, apakah marahnya ini diridhoi oleh Allah atau tidak, apakah marahnya ini membahayakan atau tidak. Maka kembali lagi dari definisi takwa tadi adalah hati-hati. Ketika marah, dia bisa menahan marahnya, karena dengan marah itu akan mengharamkan masuk ke surga. La tagdob, la tagdob, kata Nabi sampai 3 kali nyebutkan. Jangan marah-marah, jangan marah, jangan marah. Kalau kamu marah, kalau bisa menahan marah, falakal jannah. Kalau kamu tidak bisa menahan marah, falakan nar, maka akan masuk neraka. Maka ketika menahan marah, maka inilah sifat-sifat orang yang bertakwa. Yang selanjutnya wal afina anin nas, mampu memaafkan manusia. Sebaik apapun manusia, manusia punya hati, manusia punya perasaan. Ketika dihina, dicaci, dimaki, dijelekkan, dicemooh oleh orang lain, tentu hatinya akan terluka, akan tersiksa.
akan merasa sakit hati. Maka orang-orang yang bertakwa ketika sakit hati, ketika dihina, dicemooh, dibenci, wal afi naninas, dia mampu memaafkan orang lain sebelum diminta. Bagaimanapun, karena kita punya hati, punya perasaan, ketika dihina orang tentu rasa kita akan berontak. Tetapi orang-orang yang bertakwa, bagaimana dia mampu afi naninas, mampu memaafkan orang lain sebelum diminta. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang selanjutnya, orang-orang yang bertakwa itu adalah menyukai kebaikan atau melaksanakan kebaikan, dan kebaikan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai sekali orang-orang yang berbuat baik. Nah, itulah diantaranya tanda-tanda atau sifat-sifat orang yang bertakwa. Kalau kita mau menjadi takwa, orang-orang yang bertakwa, maka amalkanlah, lakukanlah sifat-sifat orang-orang yang disebutkan di ciri-ciri surat Ali Imran ini. Jadi takwa itu harus menjadi baju, libasut takwa. Takwa itu harus jadi bekal. Watajawadu painahori jadi takwa. Jangan sampai takwa itu hanya lip service saja, hiasan bibir saja. Di undang-undang atau di aturan negara ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan hanya tulisan saja, tapi harus menjadi baju, harus menjadi pakaian, harus menjadi bekal bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berislam. Maka kata Nabi, wattaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Di masjid apalagi harus bertakwa, bergaul dengan orang yang bertakwa, lagi berdagang harus bertakwa, lagi menjadi pengajar harus bertakwa. Haitsuma kunta, di mana saja. Jangan dikira di masjid itu tidak ada setan. Jangan dikira ulama atau ustadz tidak tergoda oleh setan. Maka setan menggoda segala lini, segala arah. Bagaimana manusia itu terjerumus dan menjadi pengikutnya. Di surat Al-Quran disebutkan, setan itu mengajak untuk kufur, untuk memalingkan diri manusia di jalan Allah. Pala maka paro, ketika manusia telah kufur, ini bari uminka, aku berpaling darimu. Ini ahobullah rabbal alamin, kata setan itu. Ketika setan telah berhasil menggoda, mengganggu manusia, setan itu takut sama Tuhannya. Dia tidak bertanggung jawab atas dosa-dosa yang dilakukan manusia, mengikuti langkah-langkahnya. Maka dari itu, marilah kita untuk senantiasa di bulan Ramadan ini mengisi yang berapa hari lagi mencapai finish. Maka gunakanlah, manfaatkanlah bulan Ramadan ini dari hari-hari yang tersisa untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita meraih magfirah, sebagai kita meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.